Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan laku dagangannya kalau orang-orang itu memahami ilmu Allah. Tidaklah orang itu menerima dagangan bid'ah yang menyimpang kecuali orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu Allah. Akhirnya diterima dagangan-dagangan yang jelek ini. Contoh sekarang yang saya tahu, jamaah tabligh itu paling banyak di Irian Jaya. Wah, itu subur sekali. Ya kenapa? Di sana yang namanya ilmu, dakwah dengan ilmu yang benar itu, ya hampir-hampir sulit didapat. Subur yang seperti itu. Itu sebagai gambaran. Di zaman di mana umat itu mereka jauh dari ilmu, mereka tidak memiliki ilmu, maka saat itu dia menjadi lahan subur bagi orang-orang yang buat kerusakan di dalam agama Allah. Pemikiran setan mereka sebarkan dan akan diterima. Nah ini. Maka beliau mengatakan kembali, akhi fillah, aqra'u hadhil kalimati bitadabburin. Wahai saudaraku di jalan Allah, saya membaca perkataan-perkataan kalimat-kalimat ini, iqra' hadhil kalimati bitadabburin. Renungkan, bacalah perkataan-perkataan ini dengan renungan. Ini bukan perkara kita mencaci maki orang, enggak. Ini waqi'. Ini kenyataan. Coba pahami, kemudian renungkan. Ambil faedah, pikirkan bahwasanya ini adalah musibah yang sekarang menimpa kita. Ba'daha ala an takuna taliban lil ilmi syar'i haqqa talib. Di mana setelah ini agar kita semuanya, kalian dapat kembali menata diri setelah memahami masalah ini, bisa menjadi penuntut ilmu yang benar. Bisa menjadi penuntut ilmu yang betul. Ya. Hatta takuna minal munafiqina an dinil Islam, sehingga kamu termasuk golongan orang-orang yang benar-benar bisa menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, agama Islam dengan benar. Ini di bagian awal. Kemudian beliau sebelum memulai penjelasannya tentang masalah sebab-sebab musibah terlantarnya ilmu dan bagaimana cara memperbaikinya, setelah beliau memberikan penjelasan secara umum tadi, maka beliau mengakhiri mukadimah beliau, akhiran fa inni ataqaddamu bisyukri wa sana'i ala rafiqati umri. Sebagai akhir maka saya hadiahkan, saya sampaikan ucapan terima kasih saya, pujian saya kepada teman hidup saya, sahabat hidup saya, yaitu istri saya yang pengasih, yang penyayang, Ummu Anas. Ikhwana fiddin, talibul ilm. Dan ini sekaligus nasihat bagi para ummahat, para akhwat. Ya.
agar mereka bisa mencontoh istrinya orang-orang yang mereka bisa menyertai menjadi orang-orang ahli ilmu, bukan menjadi istri-istri yang justru menghalangi suaminya dari jalan ilmu. Seorang suami yang dia menyanjung istrinya karena istrinya adalah orang yang sangat membantu dia di dalam perjalanannya di dalam ilmu yang nafi. Ya. Alama tabduluhu ma'i min majhudin fi isalil ilmi nafi. Atas apa yang dia curahkan bersama saya di dalam mencurahkan bagaimana menyampaikan ilmu yang nafi ila ikhwani talabatil ilmi, kepada para saudaraku para penuntut ilmu. Inilah nikmat yang besar. Ya. Fajazahallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas dia, istri saya ini, dengan balasan yang banyak. Wa ja'ala dzalika fi mizani hasanatiha, dan semoga Allah menjadikan termasuk timbangan dari kebaikan dia nanti di hari kiamat. Wallahi as'alu ayaj'ala amali hadza liwajhihi khalisan. Demi Allah, saya memohon agar Allah menjadikan amal saya, perbuatan saya ini semata-mata untuk mencari wajah Allah dalam keadaan ikhlas. Wa ayanfa'ani Allah wa ayanfa'ani bihi wa ikhwani innahu jawadun sami'ud du'a. Dan semoga Allah memberikan manfaat dengan apa yang saya sampaikan ini pada saudaraku, karena Allah adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha mendengar doa seorang hamba. Ikhwan fillah, ini mukadimah awal. Kemudian beliau pada awal ini menerangkan secara singkat dulu tentang kedudukan ilmu din, tentang posisi daripada nikmat ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia. Al-ilmu syar'i huwa asrafu matlub. Beliau mengatakan ilmu syar'i adalah semulia-mulianya tuntutan, semulia-mulianya barang yang dicari oleh manusia itu adalah ilmu. Beliau mengingatkan kembali persoalan yang sudah banyak dilalaikan manusia. Tidak ada perkara yang paling mulia di dunia ini yang dicari oleh manusia melebihi daripada ilmu syar'i. Kalau orang tahu benar-benar kedudukan ini, maka dia pasti akan menjadi orang yang paling tamak kepada ilmu syar'i. Paling tamak. Dan tidak akan mengatakan dirinya mengambil sikap udzur. Enggak akan. Sebagaimana coba lihat manusia ketika melihat ada perkara yang paling bermanfaat pada dirinya, apakah dia merasa ada udzur? Ada enggak? Coba bapak-bapak semuanya, ketika kelaparan, kebutuhan yang paling mendesak itu apa? Makan. Kalau ada orang antrian, dia-diahkan makanan, orang jompo pun akan ikut datang ke sana. Ya kan begitu? Supaya apa? Supaya dia dapat. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada paling mendesak kebutuhan saya kecuali ini. Demikian juga kalau orang itu paham, dalam hidupnya tidak ada perkara yang darurat, yang tidak bisa ditawar-tawar, kecuali harus menjadi orang yang mempunyai ilmu syar'i, pasti tidak akan menjadi orang yang mengambil sikap udzur. Pasti akan menjadi orang yang sangat bergembira sekali dengan ini. Seperti bagaimana orang-orang dulu. Ya, sebagaimana orang-orang dulu sampai Imam Ahmad rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, lari-lari, sudah tua itu lari-lari dengan membawa buku, dengan diangkat sandalnya, bukan lagi sandalnya dipakai, sandalnya diangkat sambil lari kencang. Ditegur orang-orang banyak, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu berlari-lari seperti anak-anak, ilal makbarah, sampai saya mati. Kenapa seperti ini? Karena mereka memahami, beliau itu memahami bahwasanya tidak ada kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia kecuali apa? Hidayah, kecuali ilmu syar'i. Dalam kesempatan ini beliau memberikan nasihat kembali, akhi talibal ilmi, akhil muqassiru fi talabil ilmi, i'lamu jami'an anna asrafa matlubin huwa ilmu syar'i. Wahai saudaraku penuntut ilmu, wahai saudaraku orang-orang yang banyak melalaikan, membiarkan, melantarkan di dalam menuntut ilmu, ketahuilah semuanya bahwasanya semulia-mulia perkara yang harus dicari oleh manusia adalah ilmu syar'i. Walam yatlubin Nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbih ayyazidahu fi syai'in siwal ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada Allah
untuk agar diberikan tambahan oleh Allah kecuali meminta kepada apa? Tambahan ditambahkan apa? Ilmu. Nabi tidak pernah meminta agar ditambahkan oleh Allah kecuali Nabi minta ditambahkan tentang masalah apa? Ilmu. Padahal ini seorang Nabi. Seorang Nabi. Ya. Yang sudah jelas-jelas adalah a'lamun nas. Manusia yang paling alim. Kembali mu'alif menerangkan bahwasanya tidak ada perkara yang paling mulia yang dicari oleh Nabi minta kepada Allah untuk ditambahkan kecuali dalam masalah ilmu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman mengucapkan mengabadikan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, zidni ilma. Tambahkan kepadaku ilmu. Kemudian beliau menerangkan kembali, innal ilma huwa asrafu ma raghiba fihi raghib. Sesungguhnya ilmu itu adalah semulia-mulianya perkara yang dicari oleh orang-orang yang mencari. Wa afdalu ma talaba wa jadda fihi talib, dan semulia-mulianya perkara yang orang-orang yang mencari mereka senantiasa mencari dan gigih bersungguh-sungguh terhadapnya. Wa anfa'u ma kasabahu waqtanahul kasibu. Dan perkara yang paling bermanfaat yang dikerjakan, yang diraih oleh orang-orang yang meraih, orang-orang yang mencari. Inni lamma ra'aitu katsiran min ikhwani takassalu an talabil ilmi syar'i wa tarakuhu janiban wa ansarafu ila talabi umurin faniyatin la tanfa'uhum syai'an wa la tujdi anhum katabtu hadhihi al-wuraiqati al-qalilata liyastaiqidu biha man aradallahu bihi khairan. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudaraku, tatkala aku telah melihat banyak dari para saudaraku, tatkala aku melihat banyak dari para saudaraku mereka telah malas, takasat. Mereka sudah mulai malas di dalam mempelajari agama Allah. Tatkala aku melihat banyaknya saudaraku kaum muslimin mereka telah malas, tidak tertarik di dalam mempelajari agama Allah, wa tarakuhu janiban. Bahkan tatkala aku telah melihat mereka meninggalkan agama Allah ini di satu sisi, dibiarkan terlantar. Wansarafu ila talabi umurin faniyah. Kemudian bagaimana? Mereka berpindah. Mereka berpaling meninggalkan ilmu syar'i. Kebanyakan mereka sudah malas, sudah jenuh. Kemudian mereka menghadapkan wajahnya mencari apa? Perkara yang sangat jauh sekali nilainya dengan ilmu syar'i. Sangat rendah nilainya dengan ilmu syar'i. Coba. Nabi SAW sampai membuat penilaian yang begitu sangat rendah. Yang menunjukkan tidak ada siapapun pada waktu itu. Pada waktu itu tidak ada satupun sahabat yang tertarik. Tidak ada. Dikasih saja nggak mau. Apalagi suruh nyari. Ya, dikasih saja tidak mau. Apa? Yaitu dunia wa ma fiha. Dunia dengan segala isinya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berjalan di pasar. Berjalan di pasar di tengah-tengah para sahabat. Kemudian Rasulullah melihat seekor anak kambing yang sudah mati menjadi bangkai. Anak kambing yang sudah mati menjadi bangkai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil itu anak kambing. Tidak ada yang ngurusi, diambil Nabi, kemudian diangkat, ditawari sahabat. Siapa yang mau saya kasih ini? Kemudian dia bayar saya 1 dirham. Ya, Nabi menawari, siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? La ya Rasulullah, sahabat mengatakan tidak ada yang mau. Kenapa? Kalau toh kambing ini masih hidup saja, 1 dirham itu tidak bisa membuat nilai kambing ini. Kenapa? Telinganya cacat. Di Arab itu kalau sudah kambing telinganya cacat, nggak ada harganya. Apalagi jadi bangkai. Kemudian Nabi katakan, siapa yang mau saya kasih? Saya kasih. Hah? Saya kasih, tidak usah diganti 1 dirham. Ini kasih.
Apa para sahabat? La ya Rasulullah. Tidak ada yang mau, tidak ada yang mau ngopeni. Kemudian Nabi menyatakan, ad-dunya wa ma fiha, dunia dengan segala isinya tidak lebih dari seekor kambing yang jadi bangkai yang seperti ini. Dulu sahabat tidak ada yang tertarik. Sekarang yang Nabi cari, yang Nabi muliakan ditinggalkan. Kemudian apa? Perkara yang sebenarnya sangat rendah dikejar-kejar. Ini kan realistis kan, kenyataan kan ini. Jarang ada pencari dunia. Sebentar Pak, jangan beli dulu. Saya mau belajar. Ketika dia dagang gitu, jarang. Ya, pas sedang ada tawaran proyek. Wah ini ada borongan ini sekian miliar. Sebentar, kasihkan dulu orang lain. Saya sedang mempelajari kitab belum selesai. Pernah dengar nggak Anda? Tapi orang yang sedang di majelis ilmu, Ustaz izin. Kenapa? Saya dipanggil itu pelanggan saya. Ya kan begitu. Kambing saya sakit Ustaz. Ini banyak sekali itu loh. Sudah belajar duduk di majelis ilmu itu izin sama Ustaznya. Kenapa? Dunianya ada yang Ustaz, ada tawaran. Padahal tawaran, baru tawaran. Ada tawaran ini. Ya, apalagi untuk bisa memperbaiki hidup saya dan sebagainya. Udah. Banyak kan sekarang yang terjadi seperti ini. Kata beliau, ketika kami telah melihat banyak daripada saudaraku, mereka sudah enggan, malas dalam ilmu, ditinggalkan, mereka kembali merubah jalur hidup mereka. Seperti tadi yang saya contohkan. Nah, jadi anggota DPR bersegera bercepat-cepatan. Tapi untuk tekun, belajar, nuntut ilmu, ngajar ilmu, wah, orang sugih-sugih. Orang sugih-sugih, gak kaya-kaya. Makanya orang ahli ilmu dulu itu ya hidupnya pas-pasan. Tapi kalau orang-orang sekarang yang bawa Quran, bawa hadis kebanyakan, wah hidupnya mewah-mewah, punya mobil, punya ini, punya sopir pribadi, pembantu pribadi, tukang jaga rumah pribadi, punya semua. Ini yang banyak terjadi. Maka beliau katakan apa? Kata beliau, mereka malah mencari perkara yang rendah yang tidak memberi manfaat sebenarnya secara asal padanya. Wala tujdi anhum, dan tidak memberi barokah. Mana ada dunia diberikan oleh Allah sebagai barokah? Ada enggak? Tidak. Allah memberi dunia kepada Nabi kita Adam awal mulanya diberi sebagai barokah, sebagai adab. Hah? Adam itu diturunkan di dunia dulu itu sebagai adab apa diberi barokah? Ada. Bukan barokah ya akhi. Bukan. Ya. Allah memberi barokah itu dengan din, dengan ilmu. Nabi Isa tadi mengatakan apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku adalah orang yang diberkahi dimanapun berada. Barokah karena apa? Ilmunya. Karena ilmunya. Tidak memberi barokah asalnya dunia. Maka beliau ketika melihat musibah ini, dan jarang sekali orang melihat ini musibah. Nggak ada kan? Jarang. Begitu, Ustadz izin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ada orang bilang gitu? Begitu ditelepon Ustadznya, kamu kok nggak masuk, kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz, saya kena musibah. Jarang kan? Jarang. Ini musibah. Maka beliau ketika melihat musibah yang besar menimpa pada umat ini, beliau mengatakan, saya tulis tulisan yang sangat sedikit ini. Sangat sedikit tulisan ini sebenarnya dibanding tulisannya ulama tentang masalah ilmu. Para ulama-ulama kita ketika mengingat masalah ilmu itu bukan main-main. Coba anda melihat kitabnya Imam Ibnul Qayyim, Miftah Darus Sa'adah. Berapa jilid itu? 2 jilid. 1 jilidnya segini-segini. Ini hanya menjelaskan tentang kemuliaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama-ulama kita. Al-Imam Ibnu Abdul Bar menulis kitab Jami' Bayan Fadlul Ilmi Wali. Berapa besarnya? Segini besarnya. Itu ulama-ulama kita mengingatkan tentang masalah ilmu itu dengan tulisan-tulisan yang luar biasa. Ini beliau katakan, saya tulis tulisan ini sangat kecil. Apalagi antum diberi nasihat suruh baca kitabnya Miftah Darus Sa'adah, tambah lari ya. Wong ini antum mungkin daurah dikasih kitab segini, wah nggak biasa daurah pakai kitab ini kok. Pakai kitab, nggak ada moco, nggak ada nyimak. Kapan rampungnya selak pasarku ora payu.
Mungkin antum bisa jadi komentar seperti ini. Ustaz, kita nggak biasa kajian gini. Kajian tuh enak, duduk dengerin nanti menarik, habis itu 1 jam selesai gitu loh. Ini nasihat yang sifatnya warokoh, tulisan kecil. Ya. Nasihat yang sedikit aja orang jarang menengok, apalagi yang gede. Apalagi nasihat yang banyak. Harusnya ini ada hikmah. Diharapkan kita dengan perkara yang kelihatannya sedikit ini kita punya kepentingan. Nyempatkan waktu, mudah-mudahan ya paling-paling nyampe 2 hari 1 kitab ini mau dibaca. Untuk nyari rezeki itu seluruh hidup antum kan? Seluruh hidup antum kan? Jadi kan begitu tuh. Ya sekarang nyiapkan diri ya. Sudahlah, bismillah, saya tak menyelesaikan kitab ini biar 2 hari enggak apa-apa. Ada yang punya persiapan gitu dari rumah? Saya mau ikut awal sama akhirnya aja lah. Pembukaan sama penutupan. Gimana mau dapat nasihat ya ikhwan? Gimana mau dapat nasihat? Ada nasihat sudah dibentangkan, kita membuat cara sendiri. Gober. Tahu gober? Gober itu dibuka krek pas pembukaan itu, nanti sama penutupan. Sama kalau orang nonton wayang itu, wayang kulit itu kan gitu. Pembukaannya dia tonton, wah rame, trek, terus itu ngantuk pulang. Nanti mau subuh, keluar pas penutupan perang tanding. Sama seperti itu, ilmu din digambarkan seperti itu. Naudzubillah, gimana kita mau dapat nasihat? Orang dapat nasihat itu harus betul-betul menyiapkan diri kalau ingin diberi nasihat. Ali radhiyallahu an kalau memberi nasihat sama muridnya, Ali kalau memberi nasihat sama muridnya itu diajak pergi ke Makbaroh. Tahu Makbaroh? Makbaroh, para ulama menerangkan ada 2 makna. Makna pertama, dibawa ke kuburan. Ke kuburan. Yang kedua dibawa, maknanya bukan Makbaroh itu kuburan. Tempat yang sunyi, senyap, yang jauh dari kehidupan manusia. Tempat yang terpencil, yang jauh. Ali itu kalau memberi nasihat muridnya dibawa ke sana. Kenapa? Supaya hati muridnya ini terputus semua dengan semua kaitan-kaitan yang lain dan konsentrasi untuk ini aja. Ini diantara hikmah yang orang kalau ingin bisa dapat nasihat harus begitu. Jangan dari rumah mau dapat nasihat pikirannya tenang aja lah, nanti saya ikut awalnya aja, istri saya nanti saya pulang lagi, nanti saya urusi semuanya ini, nanti kalau udah penutupan saya datang lagi. Mau dapat nasihat dari mana? Kita harus menyiapkan diri, hati kita itu disiapkan dengan ikhlas. Saya ini mau mencari kebaikan. Ini nasihat Waraqah. Tujuan beliau, kata beliau, liyastayqadha biha man aradallahu bihi khairan. Agar orang-orang yang Allah berkehendak pada orang itu diberi kebaikan, dia bangkit. Agar kita kalau ingin ditolong oleh Allah dapat kebaikan, dengan nasihat ini mudah-mudahan menjadi bangkit. Dan ini salah satu hikmah orang-orang yang ikhlas dalam memberikan nasihat. Dia tidaklah memberi nasihat kecuali karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Ya. Orang alim itu sepertinya selalu begini. Kalau dia memberikan nasihat umat dalam keadaan apa? Memang butuh. Umat ini harus butuh diberi nasihat. Jadi bukan karena dia menjadi tukang ceramah produktif, bukan. Yang hari-hari melahirkan ceramah seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Nanti menjadi best seller dan sebagainya. Enggak, orang alim itu enggak gitu. Dia memberikan ilmu kepada umat itu karena memang butuh. Dan ulama-ulama kita dulu, makanya kebanyakan nasihat-nasihat seperti ikhlas. Dan insya Allah kalau orang yang mau nerima dengan baik menjadi barokah. Ya. Ini kemudian beliau menyatakan, i'lam awalan akhir rahimakallah anna ilma syariah laisat minal umuri allati hiya khadi'atun li masyiatil abdi. Subhanallah, ini nasihat yang bagus. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu. Coba, beliau menyuruh kita untuk menggunakan pemahaman kita dan mendoakan kita. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu. Sesungguhnya ilmu syariah, ilmunya Allah, ilmu din ini bukanlah perkara yang keadaannya ngikut kemauan orang, ngikut kemauan manusia. Kebanyakan kita sekarang ilmu din itu disikapi ngikut orang atau orang ngikut ilmu din.
Gimana? Saya ingin tanya ini. Kebanyakan ilmu din ini disikapi gimana? Ngikuti maunya orang atau orang ngikuti maunya ilmu din? Ilmu din ngikuti maunya orang. Ada daurah kok hari Sabtu. Daurah itu hari Ahad di samping rumah saya, di dalam kamar saya, kan gitu. Kan begitu tuh? Daurah kok waktunya pas kerja. Terus segala macam. Daurah kok pas saya sedang sibuk. Daurah kok istri saya pas melahirkan. Terus itu, jadi ilmu itu maunya menurutin orang. Dan ini kebanyakan yang sekarang terjadi. Ketahuilah, kalau orang ingin ditolong oleh Allah, dimuliakan dengan ilmu ini, jangan sekali-kali mensikapi ilmu din ini tunduk kepada maunya orang. Kalau kamu butuh belajar, nggak butuh bagaimana? Nggak belajar. Mau belajar, belajar. Nggak mau belajar, ya sudah. Namanya ilmu ngikuti maunya orang. Dan yang ada pada zaman ini kebanyakan seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Nanti sudah didatangi saja, sudah didekatkan ilmu itu di sampingnya, sebentar-sebentar ngacung tangannya. Sebentar-sebentar ngacung. Izin dari majelisnya, izin dari majelis. Sebentar-sebentar. Jadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari. Ketika di Bukhara, disuruh gubernur Bukhara ngajarkan apa? Kitab Jami'us Sahih. Kitab Sahih Bukhari disuruh ngajarkan ilmunya kepada keluarga gubernur di mana? Di istana, di rumahnya gubernur. Ya. Kalau kita gini, wah prospek ini. Prospek. Dakwah kan diterima. Ini kan begitu kan, wah langsung merasa gembira. Apa kata Imam Bukhari? Kepada utusannya gubernur ini dia bilang apa? Sampaikan kepada gubernur, kalau dia mau belajar suruh dia datang ke majelis saya. Suruh dia datang ke masjid saya. Saya tidak akan menjadi pertama kali orang yang membawa ilmu Allah ke pintu-pintu rumah-rumah penguasa. Ini penguasa yang seseorang disuruh beradab, apalagi orang-orang awam. Sudah orang awam tidak punya kedudukan, mintanya dimuliakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penguasa yang harusnya orang punya adab saja, lihat para ulama. Tidak bisa ilmu ini disuruh ngikut maunya orang. Orang yang harus mau ngikut maunya ilmu. Nah kalau ilmu itu disuruh ngikut orang, bubar. Coba sekarang antum, kalau disuruh daurahnya cocok hari apa? Satu-satu suruh tanya, pasti jawabannya harinya tidak sama. Mungkin ada hari selain 7 yang antum sampaikan. Ya kan begitu. Oh bubar, nggak jadi ngaji, nggak jadi belajar. Kebanyakan kita sekarang itu seperti ini. Ketahuilah, pertama kali yang harus kita pahami, ilmu itu tidak bisa menurut maunya orang. Insya'a talabahu wa insya'a tarakahu. Kalau dia berkehendak ya dia belajar, kalau nggak tidak belajar. Inilah sikap umat selama ini. Tapi beda kalau dalam urusan dunia. Tidak bisa tidak, biar sakit keras. Harus apa? Harus nyawa, harus ngantor, harus ke nggak bisa izin. Izin nanti fee-nya kurang. Ini anehnya kan begitu sekarang. Kalau dalam urusan selain daripada ilmu, tidak bisa tidak. Tapi kalau urusan ilmu, ya mau terserah, tidak mau terserah. Innalillahi wa inna. Ini diterangkan oleh bal inna min ulumi syar'i ma huwa fardu ainin min kulli muslim wa muslimah. Kenapa? Karena di antara ilmu syar'i adalah ilmu yang merupakan fardu ain. Tahu nggak fardu ain? Di antara ilmu agama Allah ini adalah ilmu yang hukumnya apa? Fardu ain. Yang wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, wala yakhillu li muslimin abadan tarkuhu. Dan tidak boleh sama sekali seorang muslim meninggalkannya. Sekarang coba lihat, kita tanya, apalagi umat orang awamnya, penuntut ilmunya saja ditanya, kamu tahu enggak ilmu syar'i yang fardu ain yang mana, yang fardu kifayah yang mana? Tahu enggak? Itu banyak enggak tahu. Enggak tahu ilmu syar'i yang fardu ain yang mana, yang fardu kifayah yang mana. Sekarang saya tanya,
Tadi pertanyaan Nabi kepada seorang budak wanita, ilmu itu fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Sekarang banyak orang bingung nggak ilmu itu? Nah, fardu ain saja tidak tahu, iya kan? Ilmu yang fardu ain aja nggak tahu. Kata dia, oh saya bukan kiai, oh saya bukan penuntut ilmu, saya kan orang awam, nggak harus belajar seperti kamu. Ilmu ini ada yang fardu ain. Ilmu yang wajib dimiliki orang yang punya din, iman yang benar, akidah yang benar, agar dia tidak akan menjadi orang yang terjerumus ke dalam neraka. Sementara ilmu fardu ain aja banyak yang terlantar. Bagaimana orang kemudian mengambil sikap belajar bisa, tidak juga bisa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah perkara yang banyak terjadi fitnah di kalangan kita. Wala tafriti fihi, dan tidak boleh orang menelantarkan sama sekali pada ilmu yang fardu ain. Inna farata fihi fahuwa asim. Orang yang melalaikan ilmu yang fardu ain ini adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Sekarang kita lihat umat ini di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan enggak rasa takut pada Allah, rasa rojak pada Allah, cinta kepada Allah. Di dalam hati-hati mereka bagaimana? Cinta kepada Allah sudah mulai luntur. Bagaimana mereka merasa aman, tidak diwajibkan? Padahal iman yang tadi saya katakan, iman yang seberat biji sawi saja, sebenarnya kalau mau jujur, ya biji sawinya itu sudah dimakan coro. Ini biji sawi, bukan biji sawi beneran. Ya. Apalagi iman yang fardu kifayah. Tadi sudah kita katakan dari awal, iman yang fardu ain saja pada zaman ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Apa kata tadi? Karena fitnah besar. Fitnah itu besar. Untuk bisa menghadapi fitnah itu tidak cukup hanya dengan ilmu yang fardu ain. Butuh ilmu yang apa? Fardu kifayah. Butuh ilmu yang kita harus tahu dalilnya, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Coba sekarang saya tanya. Antum kenal kitab akidah yang sering dikajikan para ustadz? Yang termasuk awal-awal dikajikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa? Kitab Al-Usulus Salasah. Al-Usulus Salasah. Kitab Al-Usulus Salasah ini ada dua versi. Ada Al-Usulus Salasah, ada Salasatul Usul. Ada dua versi. Versi yang satu agak tebal. Versi yang satu agak tebal. Versi yang satunya apa? Agak tipis, agak ringkas. Antum mudeng nggak? Kenapa ini ada dua kayak gini? Nggak paham kan? Iya, nggak paham. Padahal ini ilmu tentang akidah. Ilmu tentang akidah kan? Ilmu tentang akidah. Ilmu yang setiap orang nanti akan ditanya oleh Allah di dalam kubur, diberi fitnah. Apa? Man rob buka. Waman nabiyuka. Wama dinuka. Usulus salasah itu adalah nerangkan tentang masalah apa? Masalah ini. Perhatikan, kenapa ada dua versi? Diterangkan oleh Syekh Saleh dalam syarah Al-Usulus Salasah. Yang ringkas, versi yang ringkas, itu biasanya ada dalilnya, tapi dalil-dalil ini tidak begitu detail seperti yang satunya. Ada dalilnya, tapi tidak begitu detail. Tapi ada dalilnya juga. Dan ini biasanya dikajikan para ulama di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah. Kemudian orang-orang yang ngaji itu disuruh ngapalin. Disuruh ngapalkan. Sekarang apa hikmahnya? Kenapa disuruh ngapalkan? Coba, ada yang bisa jawab? Kenapa ulama nyuruh ngapalin masalah ini? Ada yang bisa jawab enggak? Karena ilmu di dalam masalah akidah yang wajib harus dimiliki oleh orang yang beriman itu tidak boleh taklid. Ilmu yang tidak boleh taklid sama sekali di dalam masalah din adalah ilmu tentang apa? Akidah, tentang iman. Orang tidak boleh taklid. Walaupun sedikit dia harus tahu dalilnya. Meskipun dia tahu dalil itu, dia seperti ulama tahu dalil. Kalau ulama tahu dalil kan tahu istinbatnya. Kalau ini tidak. Oh, syirik itu haram, dalilnya ini. Oh, ini syirik besar haram, dalilnya. Paling tidak dia itu tahu dalilnya. Itu untuk menjadikan apa? Agar imannya yang katanya mujmal,
katanya hanya sedikit itu dibangun dengan ilmu. Ilmu yang fardu ain saja sudah banyak terlantar. Kita yang thalibul ilmu yang katanya penuntut ilmu, wah ini pelanjut perjuangan. Usul salah yang ringkas saja nggak tahu. Apalagi yang tebal, apalagi yang kitab berikutnya, Aqidah Wasithiyah dan yang lainnya tambah nggak mudeng. Ini gimana ya? Jadi ilmu yang fardu ain itu ditinggalkan dosa. Jadi jangan merasa ketika kita ini tidak belajar nggak punya dosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba sekarang kita lihat hidup dalam keluarga, suami istri, banyak nggak ajaran-ajaran Allah yang dituntunkan di dalam keluarga tentang tuntunan bagi suami, tuntunan bagi istri, banyak nggak? Banyak. Banyak nggak orang-orang keluarga yang tidak tahu aturan-aturan Allah di dalam masalah ini? Banyak nggak? Sekarang kalau dia tidak tahu, itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain, berkaitan dengan apa yang dia sedang lalui, maka dia fardu ain. Kalau dia tidak tahu, maka dosa. Jadi jangan dianggap kemudian dia persoalan yang, oh enggak apa-apa, enggak belajar itu kan hanya penuntut ilmu, kalau kita orang awam ikut-ikut aja. Ini diingatkan oleh beliau, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Wa naqala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi kitabih Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ibnu Abdul Barr telah berkata dalam kitabnya Jami' Bayan Fadlul Ilmi wa Fadlih, ijma'u ahli ilmi ala anna min ulumi syariati ma huwa fardu ainin. Para ahlul ilmi telah ijma' bahwasanya di antara ilmu Allah Azza wa Jalla, ilmu din ini adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Fala yakhillu tafritu fi ta'allumihi. Maka tidak boleh orang itu menyia-nyiakan di dalam memahami ilmu yang fardu ain. Faman farrata fi ta'allumihi fahuwa asim. Orang yang menyia-nyiakan di dalam mempelajari ilmu yang fardu ain, maka dia dosa. Wala syakka, dan tidak ada keraguan. Wa huwa mu'arradun li uqubatillah. Dan kalau sudah menelantarkan dan dosa, orang ini akan memungkinkan terkena adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kerusakan. Karena kita sudah tidak banyak merasa berdosa dengan banyaknya dosa-dosa yang ada. Ya. Bahkan diterangkan lebih lanjut, wa min dzalika, ya, al-ilmu bi arkanis salati wa surutiha wa mustahabatiha wa wajibatiha. Di antaranya adalah ilmu tentang rukun-rukun salat, syarat salat, sunnah-sunnahnya salat, wajibnya salat. Wal ilmu bima yufsidu siyam. Seperti misalnya ilmu tentang yang merusak puasa. Wa bima la yatimu siyamu illa bihi, dan ilmu yang menjadi penyempurnanya siam. Nahi ka an wujubi ta'allumi kulli muslimin wa muslimatin ainan ma yata'allaqu bi tauhidillahi wa tauhidil uluhiyati wa tauhidil asma'i was sifati ila ghairi dzalika minal umuri allati la yakhillu tafritu fiha abadan bi khalin. Lebih-lebih lagi ilmu tentang perkara yang wajib untuk belajar bagi setiap muslim yang fardu ain, yaitu ilmu tentang apa? Akidah. Ilmu tentang apa? Tauhid rububiyah. Hari ini kita lihat masih banyak orang meyakini ada manusia tahu perkara yang gaib. Ya kan, banyak kan? Manusia baru-baru terjadi gunung meletus. Ada orang yang katanya tahu perkara yang gaib, tahu ini, tahu ini. Akidah orang Islam banyak rusak. Ini fardu ain. Banyaknya musibah. Bagaimana orang Islam mengatakan kejadian alam? Iya kan? Musibah dibilang kejadian alam. Tidak beriman bahwasanya Allah yang mentakdirkan ini fardu ain atau fardu kifayah. Boleh nggak orang Islam mengatakan yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya? Boleh. Orang Islam punya keyakinan seperti ini. Kufur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang banyak orang Islam, disadari apa tidak disadari, bukan lagi orang bodoh. Begitu terjadi apa-apa, yang terjadi apa? Gejala alam. Gejala alam. Ya, ini gejala alam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fardu ain, rububiyahnya Allah. Wa tauhidul uluhiyah. Ilmu tentang tauhid uluhiyah masih banyak terjadi kerusakan. Bagaimana orang minta-minta kepada selain Allah, berkorban selain Allah, dan mereka mengatakan apa? Tidak apa-apa, itu tawasul. Kan begitu? Ya apa itu tawasul? Fardu ain ini, bukan fardu kifayah.
Kemudian apa? Ilmu tentang asma wa sifat. Berapa banyak orang Islam bodoh tentang nama dan sifat Allah. Ketika mereka mengimani sifat Allah tidak lebih mengimani apa tadi yang saya katakan. Sifat wajib 20. Itu pun diimani di dalam mulutnya saja. Dia tidak paham apa-apa tentang. Tidak paham. Paling-paling dijadikan pujian pada waktu mau sholat. Ya kan? Wujud, kitam, bakok, mukhalafah. Ditanya apa itu? Tidak mudeng dia. Ketika dia sudah hafal itu dianggap sudah punya akidah tentang asma wa sifat iman. Ketika dia beriman tentang asmaul husna, bagaimana dia beriman asmaul husna? Rusak. Asmaul husnanya malah jadi jimat. Jadi jimat. Ya betul, itu asmaul husna itu dipelajari jadi ilmu jimat. Ada ilmu kanuragan namanya, itu wiridnya pakai asmaul husna. Dibuat jimat. Ada tingkat 1 sampai tingkat 7. Orang yang sudah sampai tingkat 7 nanti dia bisa duduk di atas pupusnya pohon pisang. Ini pemahaman mereka, akidah mereka tentang Asmaul Husna. Kalau masih agak keren sedikit, dibuat apa? Jamaah pengajian Asmaul Husna. Ini akidahnya umat Islam ini. Perkara yang fardu ain yang ada pada umat Islam tidak tahu apa-apa. Ketika dia beriman Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia bilang, dia hafal itu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu datang musibah, Allah itu tidak adil. Orang lain tidak ditimpakan musibah, saya yang sudah miskin banyak ditimpakan bencana, timpakan musibah. Padahal lisannya mengatakan Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di mana dia beriman pada Asmaul Husna? Ini ilmu tentang fardu ain. Sudah banyak rusak. Dan umat ini tidak meraih ilmu yang benar. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain lagi. Karena itu beliau kemudian mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Idza laqiya syaikhan sa'alahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika bertemu seorang syekh, seorang alim, maka dia bertanya kepada syekh, pada orang tua itu, hal sami'ta minal ilmi syai'an? Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri ketemu orang tua, dia tanya kepada orang tua itu, apakah kamu telah mendengar satu perkara dari ilmu? Apakah kamu telah mendengar satu perkara dari ilmu? Fa in qala, kalau orang yang ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, la, aku tidak mendengarkan sebuah ilmu. Maka apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? La jazallahu anil islami khairan. Mudah-mudahan Allah tidak membalas kamu kebaikan di dalam Islam. Didoakan jelek sama Imam Sufyan. Ya. Kalau ada orang ditanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu mendapat ilmu apa? Enggak. Kata Imam Sufyan, mudah-mudahan Allah tidak memberi kebaikan kamu di dalam Islam. Ini lihat para ulama kita. Maka dari mukadimah tentang masalah kedudukan ilmu ini, beliau sekarang menyimpulkan kembali akhi talibal ilmi, ma dalladhi yasghiluka an talabil ilmi. Wahai saudaraku para penuntut ilmu, perkara apa yang menjadikan kamu telah lalai dari meninggalkan ilmu? Sekarang beliau ingin menunjukkan persoalan secara nyata. Kenyataan yang sudah terjadi, fitnah, terlantarnya ilmu ini, apa yang menjadikan kamu menjadi orang yang sudah bersikap seperti itu? Menjadi orang yang menyampaikan ilmu, meninggalkan ilmu. Dan beliau mengatakan la syakka anna aktsara ma yasuddu talabata fi hadhil ayami an talabil ilmi syar'i wal istimrar fi tahsilihi huwa salah satu asya. Kata beliau, tidak ada keraguan lagi, tidak dipungkiri lagi, ya, apa yang telah menghalangi para penuntut ilmu pada hari-hari sekarang ini sehingga mereka meninggalkan ilmu, menyampingkan, melalaikan, meremehkan, dan mereka terus mengambil sikap seperti ini, kecuali penyebabnya adalah 3 perkara. Dan beliau menyebutkan apa yang dikatakan beliau ini bukan perkara yang beliau katakan hanya menurut penelitian sebagaimana orang-orang kuliah sekarang, dengan hitungan-hitungan data yang di atas kertas, enggak. Kemudian data itu bisa dimanipulasi dengan apa? SPS. Ya, ngitung data apa itu? Statistik.
Ya, datanya nggak valid, dibuat bagaimana valid. Pembohongan data. Beliau yang dikatakan ini kalau nggak percaya, buktikan nanti. Beliau tidak pernah datang ke sini, tapi apa yang dikatakan ini kita alami. Kita alami. Tidak ada lain adalah penyebabnya 3 perkara. Wahada fi ma ra'aitu, dan inilah yang aku lihat. Inilah yang aku saksikan. Wa asartu min ikhwanil ladzi ra'aituhum yatlubunal ilma. Dan inilah yang aku telah nyatakan pada saudaraku yang aku telah melihat mereka di dalam mereka menyampaikan ilmu. Hadhil asya'u salasahiyah. Dan 3 perkara ini adalah yang pertama. 1. Al-awalu al-kaslu wa dha'ful himmah. Penyebab pertama yang ini mayoritas sudah kita alami sudah. Apa? Al-kaslu. Malas. Benar kan? Malas. Dan malas ini selalu beriringan dengan satunya lagi. Apa? Dha'ful himmah. Rendah cita-citanya, rendah semangatnya. Jadi antara sikap malas dan sikap hati ini berkumpul. Biasanya kalau orang malas itu mesti terkait dengan masalah apa? Semangatnya itu ngelokro. Tahu ngelokro? Ya sudah. Kendor kelas berat. Loyo. Sudah. Jadi keinginan di dalam hatinya itu terlalu remeh, kemudian perilakunya jadi malas. Sudah. Itu penyakit yang sudah umum, banyak terjadi. Dua-duanya ini perkara yang menyatu jadi satu. Antara rendahnya keinginan semangat, kemudian jadi perilakunya yang kemudian malas. Ya sudah, coba kita lihatlah. Antum yang mungkin ikut ngaji ke sana kemari, sementara bisa dikatakan giat lah. Coba sekarang antum tanya pada diri antum, apa cita-cita tertinggi antum belajar? Antum mungkin ikut ke sana kemari, coba antum sekali-kali gitu loh, duduk termenung, tanya. Saya itu sebenarnya kemana-mana belajar itu keinginan saya apa gitu. Oh rono ora pernah nengok hatinya. Tanya, kira-kira semangatmu itu, cita-citamu itu apa? Paling-paling, wah sekarang musimnya salaf. Kalau nggak salaf nggak laku. Itu yang agak muncul sering gitu tuh. Wah, anu kok. Kalau nuntut ilmu itu nanti kalau jadi ustadz itu enak. Jadi ustadz itu wah namanya terkenal, dipanggil di mana-mana, akhwat banyak yang lirik kan itu. Itu mungkin yang ada lagi. Wes, coba antum periksa lah. Seberapa lah keinginan antum tentang antum kemana-mana tolabul ilm itu loh. Pernah nggak dari awal antum mikirkan dulu, sebelum antum belajar itu hatimu ditata. Saya itu yang saya cari itu adalah ini. Itu pernah nggak? Jarang kan? Jarang. Wah kita kok salaf itu apik yo. Luwes. Ya. Terus ya umumnya sekarang gini seperti itu. Sudah. Masih lumayan itu. Ya ikut aja, kadang-kadang nggak ngerti tujuannya, itu nggak ngerti. Temennya ngajak, yo ngaji yo. Sudah. Gitu aja sudah. Makanya orang-orang seperti ini lihat nanti. Lihat sudah. Yang terjadi mesti seperti pantatnya ayam itu loh. Panas sebentar. Habis itu dingin lagi menggigil. Coba lihat aja, lihat buktinya. Setahu saya, sejak saya ditunjukkan oleh Allah dakwah salaf ini sampai sekarang, saya melihat yang ngaji salaf ini berganti terus. Yang dulu itu sudah saya lihat tidak ada. Jadi regenerasi, tapi yang dulu itu nggak ada, nggak tahu kemana itu, nggak tahu. Jadi ganti-ganti orang itu loh, ganti-ganti orang kelihatannya banyak, tapi loh yang dulu-dulu itu paling ketemu cuma 1 orang, itu cuma itu aja. Jadi itu mudah semangatnya karena kebanyakan seperti itu. Apalagi yang kuliah-kuliah itu, daripada kuliah nganggur, ya sambil ngaji, kan begitu. Makanya kepentingannya sudah beda. Nanti kuliahnya rampung ya, ngajinya rampung. Sampai dulu itu saya lihat, kalau sudah selesai kuliah, pas ngaji sementara kuliah itu, ustadznya aja kalah semangatnya. Kalah. Giat sekali dia. Bahkan keliling ngisi di akhwat-akhwat itu dia ngisi juga. Ngisi. Begitu selesai kuliah, lulus, dapat tawaran
Sudah nikah, lulus, dapat akhwat, kemudian dapat tawaran masuk misalnya pabrik susu apa. Itu sudah adem, tentrem, Kartora Harjo sama akhwatnya di rumahnya. Nggak pernah ketemu lagi ikhwan ngajinya. Kenapa semuanya yang terjadi? Karena ini. Dari awal itu ketika nuntut ilmu, ketika menyibukkan di dalam ilmu itu lemah semangat. Makanya malasnya juga mudah. Ini persoalan ikhwan fillah yang menjadikan kita ini menjadi orang yang banyak menelantarkan dalam talibul ilmi. Karena kita itu sangat rendah sekali keinginan kita di dalam ilmu, rendah. Ya. Maka di dalam masalah ini beliau menerangkan, na'am innal kasla wa dha'ful himmah da'un intashara fi syababil ummatil islamiyah ayyuman tasara. Benar. Bahasanya penyakit malas, lemah semangat, lemah keinginan, ini adalah penyakit yang telah bersarang tersebar luas pada generasi muda Islam di mana saja dia berada. Lemah semangatnya. Balwa min akbaril afat al-mu'attila an talabil ilmi. Bahkan inilah penyebab penyakit yang paling banyak menjadikan orang terhalang dari menuntut ilmu. Meninggalkan menuntut ilmu. Begitu mudah dia meninggalkan. Ternyata kepentingannya itu sederhana saja, sangat remeh. Makanya mudah sekali dia akan meninggalkan menuntut ilmu. Walaqad nabbahahu ila hada da'i salafun salih. Dan penyakit ini para salaf kita yang mulia telah memperingatkan. Fahada Ibnul Jauzi rahimahullah yaqul, dan Ibnul Jauzi rahimahullah telah mengatakan, innamal buka'u ala khasasatil himam. Kata Ibnul Jauzi, sesungguhnya tangisan. Kata beliau, tangisan yang terjadi itu adalah karena rendahnya cita-cita. Jadi dulu Imam Ibnul Jauzi itu para salaf, kalau melihat penuntut ilmu itu kepentingannya rendah itu mereka nangis. Ya? Kalau kita sekarang kan ontong-ontong, Ustaz saya masih mau belajar. Sudah bergembira dia, nggak nangis. Kalau ulama kita dulu itu ada penuntut ilmu rendah keinginannya itu nangis dia, nangis, buka, sedih. Alamat mereka pasti akan gagal di jalan, itu sudah pasti. Bukan persoalan nggak nuntut ilmunya, umurnya itu nanti pendek. Sebentar lagi nanti trauma itu, trauma. Susah jadi salaf itu susah, trauma. Nggak lama umurnya, dan itu kejadian. Begitu ada fitnah kejadian. Sampai dulu itu saya pernah dapati, ya, di Semarang ini, di Injoar, ada seorang akhwat, mantan akhwat, wanita berarti wanita. Itu tahu kalau dulu itu aktivis ngaji salaf. Apa? Jalan-jalan di Injoar itu pakai rok segini, ini segini. Dan tabarut cantiknya luar biasa. Padahal dulu pakai cadar. Apalagi ini terus terang ini biasanya akhwat-akhwat ini, kalau sudah tidak dilamar itu ngelokro dia. Ya, ikhwannya juga gitu. Kalau menginginkan si fulana nggak kesampean, sudahlah, ngelokro. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi, ikhwan. Ini yang banyak menjadikan terhalangnya. Makanya Ibnul Jauzi menangis kalau ada orang talibul ilmi mereka sudah jatuh, cita-citanya sudah jatuh dulu. Belum belajar cita-citanya sudah jatuh, itu sudah sengsara udah. Ya. Wa hada da'u huwa alladhi tafa'al al-Khijazi al-Hambali rahimahullah ila ayyu alifa mukhtasaran fil fiqh faqala rahimahullahu ta'ala fi bidayati hadzal mukhtasar mu'allilan dalika idil himamu qad kasurat wal asbabul musabbitatu an-nailil muradi qad kasurat. Penyakit ini pula lah penyakit yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Khijawi Al-Hambali rahimahullah ketika beliau menulis kitab ringkas di dalam masalah fikih. Di awal kitab beliau yang ringkas ini beliau menerangkan penyakit yang terjadi pada penuntut ilmu. Sehingga penuntut ilmu banyak terhalangi. Sampai disampaikan kitab yang ringkas saja tidak tahu apalagi kitab yang besar. Ya, padahal kitab yang ringkas ini
sebenarnya bukan kitabnya penuntut ilmu. Kitabnya siapa? Orang awam. Jadi ulama itu kalau nulis kitab yang ringkas sebenarnya tujuannya untuk siapa? Untuk orang awam. Ini penuntut ilmu saja tidak tahu. Coba lihat sekarang penuntut ilmu ditanya tentang kitabnya ulama yang hafal ada berapa aja. Nanti kan nggak banyak mudeng. Nggak mudeng kan? Nggak mudeng. Baru judulnya itu saja udah nggak mudeng. Loh, ya kan ajib kan? Namanya penuntut ilmu, salafi lagi. Kalau sedikit, Syekh Albani, saya ngikut Syekh Albani. Judul kitab aja nggak paham. Kitab yang ringkas saja nggak tahu. Kenapa seperti ini? Kata beliau Imam Al-Khijawi Al-Hambali rahimahullah, idil himamu qad qasurat. Karena cita-citanya penuntut ilmu sekarang ini sudah pendek kerdil. Kemudian apa? Wal asbabul musabbitah. Sebab-sebab yang menghalangi ilmu ini, sebab-sebab yang ada sudah menghalangi penuntut ilmu, an-nailil murad qad qasurat. Sebab yang menghalangi penuntut ilmu ini sungguh telah banyak. Makanya penuntut ilmu sekarang ini sampai ngaji pun inginnya yang ekspres. Loh, jangan begitu toh. Apalagi ngaji kitab, kitab tipis saja gini. Daurah kok kitab itu kan lama tau Ustaz. Padahal kitabnya juga tipis. Kenapa? Karena cita-citanya rendah, semangatnya rendah. Ya. Kalau ulama-ulama kita karena himmahnya aliyah, cita-citanya tinggi, makanya itu awal mereka ditolong oleh Allah, kemudian gigih di dalam talabul ilmi. Orang kalau dari awal cita-citanya sudah rendah, ya sudah dia akan seperti itu. Tapi kalau dari awal semangatnya tinggi, meskipun jatuh bangun, dia akan apa? Ingat apa yang dia mau cari. Kan begitu. Saya mencari ilmu itu untuk ini. Kenapa saya jatuh kemudian saya diam saja? Ya, kita tidak mungkiri manusia itu bisa mengalami fitnah di dalam perjalanan hidupnya. Tapi kalau orang itu himmahnya aliyah, maka akan membantu dia untuk apa? Untuk bisa memperbaiki diri. Tapi kalau cita-citanya sudah rendah, ya sudah, alamat jatuh segala-galanya. Untuk bangkit itu berat. Baring-baring itu ya terus baring-baring. Ya. Untuk bangun sebentar, yang penting saya bisa dengar. Ini ada radio, apalagi zaman sekarang ada radio. Sambil baring-baring dengerin radio sudah nyaman. Terus semakin jauh. Ini apa yang diterangkan oleh beliau. Maka beliau mengutip perkataan seorang penyair, yaqulu syairu rahimahullahu ta'ala. Seorang penyair, semoga Allah telah merahmati beliau rahimahullahu ta'ala, telah berkata, kullu da'in fi suqutil himam. Kullu da'in fi suqutil himam. Seluruh daripada bentuk penyakit di dalam ilmu adalah apa? Suqutul himam. Apa? Jatuhnya cita-cita. Rendahnya keinginan. Kalau sudah penuntut ilmu itu sudah tahu, tidak tahu tujuannya yang mulia, rendah cita-citanya, itu alamat jatuh, penyakit. Kullu da'in fi suqutil himam. Yajalul ahya'a mislar roman. Orang kalau sudah cita-citanya itu rendah, apa? Orang yang hidup gagah, ototnya kawat katanya, kulitnya seng katanya, itu bisa jadi loyo, remuk. Iya, kenapa? Coba antum lihat, kalau orang itu hidupnya sudah nggak punya semangat, orang morfinis itu ganja, hidupnya punya semangat nggak? Hilang kan semangatnya, hilang akalnya, cita-citanya. Gimana dia hidup? Enaknya teler terus kan begitu kan? Ini kan begitu. Walaupun tubuhnya ini kekar, hebat, gizinya full, susu kedelai, susu macam-macam diminum, ya lemah, jatuh. Kenapa? Karena himamnya sudah sukut. Dan itu terbukti. Walaupun orang sakit-sakitan, ginggian kasarane, gizinya kurang, mangannya tempe gembos misalnya. Tapi kalau himmahnya itu aliyah, kalau himmahnya itu tinggi, kata terseok-seok, dia bisa bangkit. Oh, di negeri kita sudah ada contohnya kok. Di negeri kita sudah ada contohnya. Sakit parah ditandu, ya kan begitu? Masih sanggup apa? Masih sanggup apa? Mimpin perang kan? Siapa? Jenderal Sudirman. Sakit parah, paru-parunya sudah rusak. Masih sanggup ditandu memimpin perang. Keluar masuk hutan, disuruh masuk rumah sakit nggak mau.
Jenderal Sudirman dirawat di rumah sakit, nggak mau. Bawa saya ke hutan. Ini kenapa? Karena himmahnya alia. Kita generasi sekarang ini nggak ada apa-apa saja sudah anu terus. Sehat itu badannya. Kenapa? Karena rendah cita-citanya. Gizinya banyak, tambah ngorok terus. Tambah ngorok. Rendah ya ikhwan fillah. Ini yang menjadikan sukutul himam itu menjadikan orang yang kokoh jadi seperti loyo. Karomam. Orang yang hidup gagah itu bisa menjadi sesuatu yang remuk. Loyo. Akibat lunturnya himmah. Makanya perkara yang terkait dengan masalah ini dipelihara. Ini yang menjadikan persoalan menjadi kendala awal. Kalau himmah itu sudah sukut, sudah jatuh. Tapi kalau himmah itu masih kokoh, masih kuat, insya Allah, walaupun banyaknya halangan-halangan itu, tidak menjadi dia terhalang. Halangan itu tidak menjadi dia terhalang. Nah itu kembali kepada prinsipnya dia, bagaimana dia punya prinsip. Maka inilah yang diterangkan oleh beliau, persoalan penyakit yang pertama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti insyaallah beliau akan terangkan, fa in kunta akhi turidu an tu'ali jahadat da fa'lam. Wahai saudaraku, kalau kamu ingin mengobati penyakit masalah ini, kalau kamu ingin membenarkan masalah ini, maka ketahuilah apa yang nanti akan diterangkan oleh beliau. Beliau menerangkan ada beberapa hal yang akan menjadi sebab untuk kita bisa memperbaiki jatuhnya himmah yang dimiliki oleh orang-orang yang meraih ilmu yang nafi. Dan insya Allah kita akhiri dulu sampai di sini. Kita istirahat sampai waktu duhur. Dan nanti habis duhur dilanjutkan kira-kira 12:30. Ya, dilanjutkan jam 12:30 kita lanjutkan. Biasanya duhur jam berapa? Jam 2. Gimana? Gimana jadwalnya? Oh, jam 2 sampai asar. Terus? Habis asar sampai jam 5. Oh gitu. Ya ini panitianya minta jam 2 ini baru saja ini. Udah minta dispensasi 1 jam. Sebenarnya saya itu terus terang aja, saya merasa kecewa kalau nanti kitab ini nggak selesai. Saya itu sebenarnya, ya mohon maaf, badan saya itu masih dalam kondisi kurang sehat sebenarnya. Tapi alhamdulillah Allah memberi kekuatan bisa sampai di sini. Saya menginginkan kitab ini bisa selesai. Ya wallahu alam, tafadhol antum ngatur jamnya seperti itu, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan. Soalnya biasanya kalau waktu istirahatnya panjang ini prospek nanti. Prospeknya untuk pulang, pergi ke rumah makan, terus akhirnya istirahat, ketemu istri, ketemu anak, nggak jadi melanjutkan. Sebenarnya apa sih yang menghalangi? Cuma makan itu berapa waktunya? Ya. Gimana? Tetap jam 2? Ya sudah kalau tetap jam 2. Gimana? Apa jam 1 aja? Ya jam 1. Jam 1 ya? Ya. Jam 1 sampai asar. Insya Allah jam 1 sampai asar kita lanjutkan. Nanti habis asar kita lanjutkan. Kenapa antum capek? Antum kalau nungguin janjian sama orang mau dapat duit aja nggak ngantuk-ngantuk. Ya kan begitu. Ya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan memberikan ilmu yang nafi'.